Ya, pemirsa, pekan lalu 19 Juni 2025, Presiden Prabowo Subianto terbang ke Rusia menggelar pertemuan resmi dengan Presiden Rusia Vladimir Putin. Ada oleh-oleh yang dibawa Presiden dari pertemuan bilateral itu. Salah satunya proyek nuklir yang ditawarkan Putin pada Prabowo. Seperti apa proyek nuklir dari Rusia itu? Bagaimana pula kalkulasi manfaat dan implikasinya? Berikut ulas utas oleh-oleh proyek nuklir Putin untuk Prabowo. Hubungan Indonesia dan Rusia kian kuat. Pertemuan Presiden Prabowo Subianto dan Presiden Rusia Vladimir Putin bersama sejumlah menteri di Istana Konstantinovsky, Saint Petersburg, Rusia membawa oleh-oleh tak biasa untuk Indonesia. Ada sejumlah kesepakatan penting yang diteken untuk memperkuat kemitraan strategis Indonesia dan negara adidaya itu di berbagai bidang. Kami juga sudah mencapai banyak persetujuan baru dan terutama kami ingin meningkatkan jumlah anak-anak muda Indonesia untuk belajar di Rusia. Saya juga menyambut sangat gembira telah disepakati antara Indonesia dan Rusia dalam peranan kita dalam Eurasian Free Trade Area. Kami menghormati kedaulatan setiap negara. Kami ingin menyelesaikan semua masalah dengan damai. Di antara sederet kompromi bilateral itu, ada satu yang mendapat perhatian ekstra dari publik, yaitu peluang kerjasama di bidang energi nuklir yang dipertegas lagi secara langsung oleh Presiden Putin. Открыты и взаимодействию с индонезийскими партнерами в сфере мирного атома. Kami terbuka untuk kerjasama dengan mitra Indonesia di bidang nuklir. Речь может идти также и о совместных проектах, связанных с неэнергетическим применением ядерных технологий. Kami juga berkeinginan untuk merealisasikan proyek nuklir di bidang damai. В медицине, сельском хозяйстве, а также о подготовке кадров для национальной атомной отрасли. Termasuk bidang kesehatan, pertanian, dan pelatihan staf. Lantas, seperti apa dukungan serta kalkulasi atas langkah pemerintah Indonesia untuk mengembangkan nuklir bersama Rusia? Tentu kami akan mendukung kerjasama antara Indonesia dengan Rusia di bidang pengembangan nuklir karena kita melihat bahwa Rusia memiliki kemajuan yang signifikan di dalam teknologi pengembangan nuklir generasi keempat, dan ini patut kita kaji, patut kita dalami, dan kita tidak ingin nanti putusan itu larut di dalam konteks persaingan geopolitik yang ada antara blok-blok tertentu. Kita berhubungan baik dengan semua negara, dengan Rusia baik, dengan Cina baik, dengan Amerika Serikat baik, dengan Eropa, negara-negara Eropa kita baik, tetapi intinya negara mana yang akan membawa kebermanfaatan yang paling baik untuk Indonesia, itulah teknologi yang akan kita pilih untuk mengembangkan nuklir ke depannya. Terima kasih. Tak ada alasan panjang bagi Indonesia menolak ajakan Rusia untuk mengembangkan energi nuklir bersama. Apalagi Rusia yang telah menjalin hubungan dengan Indonesia selama 75 tahun itu juga sepakat mengusung kerjasama damai. Presiden pun tidak ada salahnya juga ketika menerima tawaran dari Rusia untuk mengembangkan nuklir, tapi untuk tujuan-tujuan damai, bukan untuk perang, bukan untuk membuat senjata. Itu yang harus dibedakan. Karena kita udah teken nih Non-Proliferation Treaty. Boleh mengembangkan nuklir, tetapi untuk tujuan-tujuan damai, bukan untuk tujuan perang. Jangan kita nanti dianggap lagi seperti Iran oleh Amerika Serikat, mau mengembangkan senjata nuklir. Tidak!
Nuklir juga tak melulu harus disandingkan dengan perang sebagai senjata untuk membombardir dan membuat luluh lantah lawan. Karena di luar sana sejumlah negara kebutuhan listriknya pun dipasok dari nuklir. Kok yang sudah membangun tenaga nuklir untuk misalnya energi, dan kita kan juga punya masalah dengan masalah energi ini. Ya, Jepang sebagai negara yang tidak mau terlibat dalam perang, dia sudah punya tenaga nuklir untuk membangkitkan energi listrik dan lain sebagainya. Dan Indonesia, kita juga pada satu titik tertentu kita memang harus punya pengembangan tenaga nuklir untuk tujuan damai yang bisa menghasilkan listrik dan lain sebagainya. Yang pasti adalah ahli-ahli dari Rusia yang punya pengetahuan tentang nuklir mungkin akan membantu ahli-ahli Indonesia untuk bisa membangun tenaga nuklir ya untuk tujuan damai, untuk membangkit tenaga listrik dan lain sebagainya. Iya, tak sedikit pihak yang menilai bahwa nuklir bisa menjadi jawaban untuk transisi ke energi bersih. Namun, pemerintah Indonesia juga tak bisa abai bahwa biaya investasi energi nuklir relatif lebih mahal dibanding energi terbarukan lainnya seperti tenaga surya, air, serta angin. Biaya untuk pembangkitan hingga biaya yang terkait dengan pengelolaan dampak lingkungan, dampak sosial itu masih relatif lebih mahal karena resiko dari sisi lingkungannya akan jauh lebih tinggi daripada alternatif teknologi energi terbarukan lainnya. Dan nuklir ini juga melihat dari negara-negara lain yang rawan bencana seperti Jepang dengan kejadian Fukushima, apalagi Indonesia Ring of Fire, bencana yang terkait dengan gempa bumi, kemudian tanah longsor, itu harus jadi aspek yang penting juga. Kenapa? Karena nuklir meskipun nanti ada di pulau-pulau terpencil juga, begitu kemudian resiko bencananya cukup tinggi, maka biaya pasca bencana untuk bisa menurunkan tingkat radiasi, menurunkan dampak terhadap perairan sekitar, dampak terhadap ekosistem, itu juga harus dihitung. Jika pemerintah Indonesia siap dengan tantangan biaya yang tak kecil itu, masih ada tugas lain yang tak boleh dilewatkan, yaitu sosialisasi menyeluruh dan transparan agar proyek nuklir kolaborasi dengan Rusia yang bertujuan mulia itu benar-benar bisa berkelanjutan.